Hai Bor, selamat pagi, siang, dan malam para pengamat otomotif abal-abal yang siangnya menganggur, malamnya godain janda. Kemarin kita sudah membahas mobil baru yang digadang-gadang akan menjadi penerus Honda Jazz di Indonesia kalau pihak Hondanya hilaf, Bor. Dan kali ini ada yang request daftar city car harga 50 jutaan. Ya, sebenarnya kita cukup sering membahas city car harga segitu, Bor. Tapi kita kasih lagi city car bekas harga 50 jutaan yang cocok untuk kado anniversary pacar. Tentunya kita belum pernah membahas mobil ini, Bor. Nomor 1, Hyundai i10 tahun 2009. Sejujurnya kita dulu pernah membahas si Hyundai i10 ini, Bor, tapi generasi kedua. Nah, gantian ini Hyundai i10 tahun lawas, Bor. Seperti yang kita tempe, pihak Hyundai membawa i10 ini pada tahun 2009 untuk menggantikan Hyundai Atos di tahun 2008, Bor. Tapi perlu kita tahu, Hyundai i10 ini sudah ada sejak tahun 2007 di luar negeri. Dan di Indonesia ia melakukan facelift pada tahun 2011. Lalu generasi kedua pun lahir di tahun 2014. Melihat bodi gua rada galau. Kenapa moncongnya mirip banget sama Mazda Naro 2. Lihat itu, Bor, hampir mirip dari matanya, hidungnya, jenggotnya. Nggak punya jenggot. Ya pokoknya hampir mirip lah, Met. Lalu melihat sisi bokongnya, rada aneh tapi lucu, Bor. City car ala-ala compact ini memiliki satu varian mesin, yaitu 1100 cc dengan output tenaga 65 dk dengan torsi maksimalnya sebesar 101 Nm. Cukup gesit, Bor, dan semerintil. Dengan konsumsi BBM cukup bikin bangga pemiliknya sekitar 1:13. Lanjut kita lihat-lihat dalemannya. Lumayan imut, cukup pantas lah untuk para istri maupun ciwi kalian yang minta dibelikan mobil. Bilang aja, gak usah Brio ataupun Ailando, mobil ini aja cukup kuat dan tahan banting. Belum ada airbag apalagi electric mirror, Bor. Seperti biasa cuma dikasih mainan para cowok pentil-pentilan untuk mengatur kaca spion. Oh iya, untuk sensasi berkendara, mobil ini hampir mirip menyerupai Kia Picanto. Lalu untuk masalah spare part, ya salam, Bor. Belum tentu ada di toko langganan kalian. Paling ya bisalah kalian beli di toko-toko online. Gak perlu banyak cakap lagi, langsung ke masalah harganya. Hyundai i10 tahun 2009 ini bisa kalian pinang dimulai harga 50 jutaan, Bor. Dengan pajak per tahun 1,2 juta. Nomor 2, Starlet. Kita flashback dulu di tahun 70-an, Bor, di mana generasi pertama Starlet ini lahir di tahun 1973 dengan bentuk sedan coupe. Ya, ini adalah Starlet Publica. Untuk sambungan pipa, kita percaya Rucika. Itu Rucika. Iya, Publica, Bor. Lalu di tahun 1978 generasi kedua pun lahir dan menjadi bentuk sedan buntung pertama di generasi Starlet. Punya 3 varian mesin, Bor, 1000 cc, 1200 cc, dan 1300 cc yang dibuat tahun 1983. Tapi sayang, walau mobil ini mulai diekspor ke negara-negara, namun Indonesia tak masuk list dalam perjalanan Starlet generasi kedua. Dan memasuki generasi ketiga, barulah mobil ini masuk Indonesia Raya tercinta dengan kode bodi EP70. Bahkan di tahun yang sama, 1985, mobil ini juga dirakit di sini, Bor. Orang kita punya sering menyebutnya ini adalah Toyota Starco alias Starlet Kotang, Bor. Dan memasuki tahun 90-an adalah masa di mana jayanya Starlet di Indonesia. Masuk dalam generasi keempat, mobil ini mampu menggocek warga kita, Bor. Bodinya yang rada membulat membuat pengamat otomotif abal-abal sering menyebutnya Starsul. Starlet bisul. Bisal-bisul, pantat lu itu bisulan, Met. Sembarangan, mulus gini, mau lihat? Mending gak usah, Met, daripada muntah semua ini penonton. Ini adalah Toyota Starlet Capsule yang akan kita bahas, Bor.
Di awal pembuatannya, generasi keempat ini belum menggunakan power steering. Makanya kita membahas yang tahun 1997 saja, generasi terakhir yang dijual di Indonesia sebelum lahirnya Toyota Yaris. Walau bernama Starlet Turbo Look, nyatanya mobil ini membodohi kita, Bor. Mana ada ini turbo, lihat saja. Cuma kap mesinnya aja yang menjenong, kelohan. Biar dikira ada turbonya, Bor. Memang cakep ini mobil, Bor. Walau umurnya old, tapi si tua-tua keladi ini cukup gesit. Ya, memiliki dua varian mesin, 1000 cc untuk kode sasis EP80 dan 1300 cc untuk EP81. Selain itu, pihak Toyota juga menjual Starlet GT di luar Indonesia dengan kode sasis EP82 yang memiliki turbo bor. Berhubung kita membahas yang tipe SEG, fitur-fiturnya ya lumayan komplit, Bor. Lihat saja sendiri. Maklum sajalah, belum ada airbag. Orang zaman dulu kan kuat-kuat, tahan banting, Bor. Langsung saja kita bahas harganya. Untuk Starsul tahun 97 tipe SEG bisa kalian pinang dimulai harga 40 juta sampai 50 juta, Bor. Dengan pajak per tahun 900 ribuan. Oh iya, untuk spare partnya sangat mudah dicari, Bor. Nomor 3, Hyundai Atos. Nah, dulunya kita pernah membahas si mobil keras Atos ini, Bor. Tapi yang sebelum facelift. Dan yang ini, Bor, kita bahas Atos yang lebih muda aja. Ini adalah Hyundai Atos tahun 2006. Si mobil keras ini memulai debutnya di tahun 2000, yang mana generasi Atos ini memiliki mesin 1000 cc, Bor. Lalu di tahun 2005 pihak Hyundai memake up wajahnya. Makanya jadi seperti ini, Bor. Penambahan cc pun dilakukan Hyundai agar si Atos ini lebih semelirit dan gesit seperti Komeng, Bor. BBM-nya pun lebih irit dari yang sebelumnya. Ya, bermesin injeksi 1100 cc, Atos ini mampu mengencurkan tenaga sebesar 62 horsepower. Tapi sayang disayang, bagian pantatnya masih sama seperti dulu, rada tepos. Mobil ini masih cukup kecil dan sangat layak untuk mamah muda mondar-mandir ke pasar. Godain pedagang, Bor. Iya, salam. Sok, kita lucuti dalemannya, Bor. Melihat dalemannya biasa saja, 11-12 dengan versi lama. Itu lihat, power window aja ada 2. Bisa dibilang benci kali ini mobil ama fitur. Gak usah banyak SpongeBob lagi, Bor. Langsung ke masalah cuannya. Hyundai Atos tahun 2006 ini bisa kalian taruh ke garasi rumah dengan harga 50 jutaan. Dengan pajak per tahun, cek saja di deskripsi, Bor. Nah, jadi seperti itu kiranya City Car murah di harga 50 jutaan. Perlu kita tahu, membeli mobil itu mudah, yang susah itu merawatnya. Gak beda hanya dengan wanita, Bor. Mendapatkannya mudah, yang susah itu ngeragatinnya, Bor.